Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ashhidil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, Ustaz al-Asatidzah wal Ustadzat di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dapat kembali melanjutkan materi kita, masih membahas seputar tafsir ayat-ayat pendek. Dan insya Allah siang ini kita akan membahas tafsir surat Al-Kafirun insya Allah wa ta'ala. Cuman dalam kondisi yang sedikit berbeda. Kalau kemarin tidak ada yang menempel di dada, sekarang ada mikrofon ya, yang menempel menjadi artis sesaat. Ala kulli hal, surat Al-Kafirun. Yang pertama, surat Al-Kafirun Makkiyah. Kemarin kita sudah bahas ya, beda antara Makkiyah dengan Madaniyah. Makkiyah nisbat kepada kota Mekah. Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun nisbat kepada tempat, bukan berarti berkaitan dengan tempat tersebut, tetapi ini kaitannya dengan hijrahnya baginda Rasul alaihi wasallam. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul alaihi wasallam, dan surat Madaniyah, surat yang diturunkan sesudah hijrahnya baginda Rasul alaihi wasallam. Ini surat Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasul alaihi wasallam. Kemudian terdiri dari 6 ayat, 1 ayat, dan punya beberapa nama yang lain. Yang pertama surah Al-Munabadah, surat Al-Munabadah atau Al-Munabidah. Kemudian surat Al-Ikhlas. Kemudian surah Al-Mukashqashah. Baik, ala kulli hal, surat ini berkenaan dengan keputusasaan kaum musyrikin, keputusasaan orang-orang musyrik di kota Mekah yang telah melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah baginda Rasul alaihi wasallam. Berbagai cara mereka lakukan, dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Di antara cara yang paling halus yang menunjukkan kebodohan mereka sesungguhnya, kata para ulama, yang pertama, mereka menawarkan kepada baginda Rasul alaihi wasallam berbagai tawaran yang menggiurkan. Ya Muhammad, jika dakwah ini engkau lakukan hanya untuk mencari kekuasaan atau kerajaan, malaknat, kami akan berikan kekuasaan itu kepada dirimu, tetapi dengan syarat tinggalkan dakwahmu. Jika engkau ingin mencari wanita, kami akan berikan kepadamu wanita yang paling cantik untuk engkau nikahi. Kemudian dengan syarat apa? Engkau tinggalkan dakwahmu. Ini kan tawaran yang luar biasa. Jika engkau ingin menjadi orang yang paling kaya, kami akan kumpulkan, berikan kepadamu harta, dengan syarat engkau meninggalkan dakwahmu. Ini tawaran dunia yang begitu luar biasa, yang tidak semua orang tahan pada godaannya. Ada orang yang tahan pada godaan harta, tapi tidak tahan pada godaan wanita. Ada orang yang tahan godaan wanita, tetapi tidak tahan pada godaan harta. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan oleh musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang ada di Mekah saat itu, berbagai godaan tawaran untuk meninggalkan agama Islam. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat paham bahwa apa yang ditawarkan kepada dirinya itu tidak berarti sama sekali. Saya pernah sampaikan kepada antum ya, nilai dunia di hadapan para ulama itu benar-benar hina, tidak ada harganya. Ya. Berapa nilai dunia? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jauh lebih baik. Tidak sama, jauh lebih. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh
qobliyah subuh jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu nilai dunia. Nilai dunia itu tidak lebih dari 2 rakaat sebelum subuh. Ya, cuman memang menempatkan nilai ini ke dalam hati kita yang berat. Jangankan godaan harta yang banyak, kadang godaan harta yang tidak seberapa saja bisa menggoyahkan iman atau bisa menggoyahkan keikhlasan kita. Wanita sebenarnya Yuk. maka Allah fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi para laki-laki melebihi wanita. Wanita ini sebaliknya ya Ustazah ya, bukan hanya laki-laki saja ya, tetapi juga bagi wanita godaan yang paling berat itu adalah laki-laki. Mulailah tenar kasus selingkuh dan lain sebagainya. Subhanallah. Kenapa ngurusin orang? Padahal kita tidak kalah banyak aib sebenarnya dari orang-orang yang kita urusi. Maka menghabiskan kuotanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mencari aib-aib orang, seru saja membahas aib orang. Makanya subhanallah, Allah mengibaratkan menggibah seseorang itu seperti memakan daging bangkai. Orang makan daging itu bukan gak enak-enak itu daging itu. Enak daging itu. Ya. Tapi daging. Nggak ada kita makan benda hidup semua mati. Kan bedanya itu disembelih secara syar'i atau tidak. Kalau disembelih secara syar'i, dia tidak bangkai. Tapi kalau tidak disembelih secara syar'i, bangkai. Disembelih sama ahli sama non muslim, orang musyrik misalnya, tapi itu bangkai. Walaupun masya Allah, nggak ada bedanya dari sisi kesehatan, nggak ada bedanya sama sekali. Nggak ada bedanya. Di sana lo ujian keimanan. Itu bedanya bangkai dengan yang bukan bangkai. Jadi jangan melulu bangkai itu sesuatu yang mau gitu. Bangkai maitah dalam hitungan agama kita itu bukan sesuatu yang tidak sehat. Bisa sehat, cuma tidak melalui proses penyembelihan ya. Walaupun di sini di dalam Al-Quran yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi, digambarkan seperti bangkai manusia. Ya, ala kulli hal wanita Ustaz ya, jangan cerita ya Ustaz Raden dan teman-teman ya atau Maksiso ya, Maksiso dalam kisah yang lain Israiliyah. Dan itu tadi kaitannya dengan aib orang ya. Jangan ikut-ikutan yang pertama. Yang kedua, ini intermezzo tambahan ya. Kalau sampai terjadi perceraian, alhamdulillah ya, kepada atau pada diri seseorang, jangan sampai dia menjelek-jelekkan mantan pasangannya, mantan istri, mantan suami. Karena bagaimanapun yang dijelek-jelekkan itu adalah orang tua dari anak-anaknya. Ya kan? Buruk nama mantan suaminya sama dengan buruk nama ayah dari anak. Buruk nama mantan istrinya sama dengan buruk nama ibu dari anak. Ini part kita ya. Man ayyara musliman, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bidzambin, barang siapa yang menghinakan, yang mempermalukan saudaranya dengan suatu dosa, maka dia tidak akan mati kecuali akan merasakan dosa yang sama. Jadi berat urusan orang itu, kalau kita ngurus diri sendiri, dosa ngurus orang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawarkan berbagai kenikmatan dunia dan jabatan, harta. 3T itu, harta, tahta dan ditawarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 3T ya, harta, tahta dan tetapi itu semua tidak memahami. Sampai begitu lucunya begitu. Mereka juga tidak hanya berusaha melobi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka pun melobi siapa? Abu Thalib. Karena kan yang menjamin Rasul itu Abu Thalib ya. Sehingga tidak ada yang berani sentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menawarkan kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, kalau kamu ingin punya anak angkat katanya yang lebih ganteng, yang lebih baik, udahlah, ya kami akan bawakan pemuda yang akan menjadi anak angkat mengganti Muhammad gitu. Ini kan lucu sekali. Ini menunjukkan keputusasaan mereka dan menunjukkan kebodohan mereka. Karena mereka sudah tidak tahu caranya lagi seperti apa untuk menghentikan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam win-win solution lah. 50-50. Apa win-win solution? Kami menyembah Tuhanmu 1 tahun dan kamu menyembah Tuhan kami 1 tahun. Na'budu
ilahaka sana wa ta'budu alihatana sana. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai Muhammad 1 tahun, dan kau menyembah Tuhan-Tuhan kami 1 tahun. Jika yang benar itu engkau, kami sudah mengambil itu kebenaran 1 tahun. Dan jika yang benar adalah kami, kamu pun sudah mengambil kebenaran itu 1 tahun. Ini kan keputusasaan dari mereka, jadi sudah tidak ada jalan itu. Tapi Rasulullah SAW menjawab ma'al. Na'udzubillah. Sampai di dalam satu riwayat disebutkan, baginda Rasul SAW mengatakan, aku tunggu dulu jawaban dari Tuhan. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, keutamaan dari surat Al-Kafirun. Sebelum kita bahas tafsirnya. Apa keutamaan dari surat Al-Kafirun? Yang pertama, baginda Rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam hadis riwayat Imam Muslim membaca surat ini. Qara'a bihadhihi as-surah wa bi qul huwallahu ahad fi rak'atay tawaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun ini dengan surat Al-Ikhlas di rakaat tawaf. Sunnah ya. Ketika akan tawaf, maka dia melaksanakan sholat. Yang dibaca pada rakaat pertama adalah Al-Kafirun dan pada rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Dan bukan hanya itu saja. Apalagi sering yang maklum ya, yang sering kita ketahui surat Al-Kafirun sunnahnya dibaca kapan? Maghrib. Ba'diyah maghrib. Ya. Membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ini berpasangan terus ya. Ya. Ini Masya Allah karena dari sisi makna sangat berkaitan antara Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Al-Kafirun ini Al-Baro'ah. Al-Baro'ah itu artinya berlepas diri, sama sekali tidak ingin berhubungan dengan Tuhan-Tuhannya orang kafir. Berlepas diri. Kemudian Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdampingan terus. Kemudian kapan lagi? Qobliyah subuh. Betul. Qobliyah subuh. Kapan tadi? Rakaat tawaf, 2 rakaat sunnah, salat sunnah tawaf. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh yang tadi saya katakan khairun minad dunya wa ma fiha. Kemudian kapan lagi nih? Witir. Ya, salat maghrib juga. Witir. Ya, sebagian mengatakan sholat maghrib. Ya, saya lupa apakah Fathul Mu'in atau Fathul Qarib saya baca, seingat saya di Fathul Mu'in bahwa sholat sunnah yang 2 rakaat kan sunnahnya baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Disarankan lah, saya katakan sunnah juga tidak, cuma di sana disarankan ya, di dalam kitab ini kalau sholat yang 2 rakaat, karena banyak sekali Rasul di sholat yang 2 rakaat membaca di rakaat pertama Al-Kafirun dan di rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Maka yang sifatnya 2 rakaat disunahkan membaca 2 surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ya. Witir juga, witir bukan di rakaat pertama dan kedua, tetapi di rakaat kedua dan ketiga. Karena di rakaat pertama membaca Sabbihis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, kemudian nanti di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun dan di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Entah itu dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Kemudian ini juga setara dengan nilainya 1/4 Al-Quran. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada surat An-Nasr yang kemarin. Al-Kafirun ini setara atau nilainya sama dengan 1/4 dari Al-Quran. Kemudian ini juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebelum tidur. Ternyata surat Al-Kafirun pun disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur. Kenapa? Karena ini bara'atun minasyirk. Ini adalah bukti kita berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sababun nuzul sudah tadi ya, bahwa ayat ini diturunkan karena permintaan orang-orang musyrik untuk apa? Ya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meminta untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala 1 tahun, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembah sebagai gantinya juga menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun. Baik. Ini ada yang mengatakan ada beberapa orang, jadi ada personal yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan bahwa yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah beberapa orang. Yang pertama adalah Al-Walid bin Mughirah. Yang kedua adalah Al-As bin Wa'il. Yang ketiga Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Al-Aswad bin Abdul Muttalib. Apa yang antum pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya sampaikan tidak ada orang yang seberat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
yang memusuhi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang terdekat mereka. Kan pernah saya sampaikan di surat Al-Lahab. Pamannya sendiri. Pamannya siapa? Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab ini bekerja sama dengan istrinya, Ummu Jamil. Paman dan bibi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya sangat cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru lahir sampai membebaskan budaknya yang bernama Tuwaibah. Ternyata menjadi musuh utama bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ingin dibunuh oleh kerabat-kerabat beliau sampai malam hijrah itu kan. Ini semua kerjasama kerabat-kerabat beliau semua itu sampai terusir dari kampung halamannya sendiri alaihi salatu wassalam. Termasuk ini yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Aswad bin Abdul Muttalib, kemudian Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ini tuannya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Mereka mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud, wa ta'bud ma na'bud, wa nashtariku nahnu wa anta fi amrina kullihi. Wahai Muhammad, ayo ente sembah Tuhan kami dan kami pun akan menyembah Tuhan. Kita sama-sama lah pada urusan ini. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi aydina kunna qad syaraknaka fi. Kunna qad syaraknaka fi. Jika yang kau bawa ini adalah kebaikan, maka kami memang pernah mengikutimu. Ya kan? Tetapi jika yang kami bawa inilah yang baik, maka kamu pun pernah mengikuti kami. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal." Baik, kita lanjutkan ke tafsirnya. Ini diantara bukti bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seseorang yang sangat berakhlak mulia. Dari mana Ustaz? Coba lihat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama dakwah di Mekah sejak diangkat menjadi nabi, beliau tetap menggunakan atau melalui pendekatan akhlak. Betapapun buruk perlakuan orang-orang Quraisy kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah sekalipun beliau membalas keburukan mereka dengan keburukan. Cukuplah hadis satu Taif yang terjadi di Taif ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya peluang besar untuk membalas mereka karena ditawari langsung oleh malaikat penjaga gunung untuk membalikkan kedua gunung itu kepada penduduk Taif. Peluang besar dan 3 alasan itu ada. Alasan pertama, bahwa Rasul punya alasan untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia dihinakan oleh orang-orang tersebut. Ya, kalau kita kan tidak nunggu nanti itu. Begitu ditawarkan, tidak mau lawan malaikat begitu kan. Rasul punya alasan karena beliau disakiti. Yang kedua, Rasul punya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Yang datang samperin Rasul itu bukan hanya malaikat penjaga gunung, tetapi juga malaikat Jibril. Ini menunjukkan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasul punya peluang untuk melakukan itu. Ya kan ditawarkan langsung. Peluang, alasan, izin, tiga-tiganya ada. Tetapi Rasul tidak melakukan itu. Justru lebih memilih untuk memaafkan mereka, bahkan apa? Mendoakan mereka alaihi salatu wassalam. Ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapapun beratnya perlakuan orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam mukhatab yukhotib berdialog atau memanggil mereka dengan umpatan, dengan kata-kata kasar alaihi salatu wassalam. Bahkan mendoakan buruk pun mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan itu. Selalu menggunakan pendekatan akhlak mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, alim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terasa berat oleh beliau untuk menggunakan kata-kata yang kasar. Maka ini tentu hasil tadabbur para ulama yang saya sampaikan. Ya. Sehingga inilah hikmahnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini menggunakan kata qul. Qul, katakan. Contoh nih. Ya. Ketika Pak Kepala bilang, teman-teman nih ngusulin lewat saya, Ustaz, ayo libur aja Ustaz. Libur aja, kita sudah nih, besok libur. Hanya saya ke Pak Kepala. Salam teman-teman nih. Salam teman-teman gitu. Pak Kepala bilang, salamkan. Bilang
Paham tak? Bilang ke teman-teman bahwa tidak libur besok. Akhirnya saya bilang, salam Pak Kepala. Beliau bilang, katakan ke mereka, wahai Naufal, bahwa besok tidak ada libur. Berarti ini yang mengungkapkan, ini redaksinya dari saya atau dari Pak Kepala? Paham tak? Jadi ketika Rasul mengatakan, Kul, ini redaksi bukan dari saya. Yang keras ini bukan dari saya. Ini kata kafir itu loh. Keras. Sekali lagi, selama bertahun-tahun dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pendekatannya itu adalah akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, sopan santun, ketinggian akhlak Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau Rasul akan mengatakan ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun, kan kasar itu, keras bukan kasar ya, keras tegas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, yang maha mengetahui perasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjaga itu, bahwa ungkapan yang keras ini bukan berasal dari dirinya, tetapi jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain untuk menjaga perasaan Rasul yang memang tidak dikenal sama sekali berkata kasar dan berkata keras. Ini bukan kasar sekali lagi, berkata keras alaihi salatu wassalam. Allah pun memulai kata surat Al-Kafirun ini menggunakan kata pun. Selain itu mempertegas. Kalau Allah yang menjawab sudah nggak ada tawar-tawaran lagi. Qul, katakan wahai Muhammad. Ya ayyuha, ya ayyu. Ini ada 3 kata di sini. Ya ayyu dengan ha, ya ayyuha. Ya lil mudara al ba'id. Ini tuh panggilan orang yang jauh. Ya fulan, ya jauh nih dalam bahasa Arab ya. Ini detailnya bahasa Arab. Ya itu pada itu jauh nih. Ada Muhammad saling pangkat. Nah, itu kenapa ceritanya orang pangkat itu keras suaranya. Kan mereka kerjakan berapa petak sawah itu kan. Jauh jalan, yang ketua paling nyapa doang, wah menyapa dia, di mana? Ngopi air, jadi dengan banget dia ke kota tepalan doang begitu. Nah, ya kita Lombok begitu biasa, ya nggak seluruhnya ya nggak semua. Saya di Jakarta kalau nelpon sama mama Ustaz, saya nelpon sama ibu saya di rumah tepalan doang mesti ada mama. Kalau memang begini, nggak apa-apa, sehat mak, oke. Itu klien ngomongnya, enggak, memang begini ngomongnya. Ya kita biasa kalau di sini kan. Iya, ini panggilan jauh nih. Ayu, ini panggilan untuk dekat. Yang dekat. Ayu. Ai, saya Arman. Ai si bawah, panggilan untuk yang dekat. Ha, ini litambih. Kenal ya antum misalnya, hatmu tambih itu. Makanya kata ismul isyarah, mana yang disebut ismul isyarah? Zanya itu, za bukan hadza. Zihi, bukan hadhi. Hanya litambih. Tambih itu tambihun lil ghafil aw lin naim. Jadi yang sangat dekat dengan kita. Beda kan sangat dekat dengan jauh, beda. Nah, ini tiga-tiganya dipakai di sini nih. Ya ayyu ha. Berarti ini sesuatu yang sangat seruan untuk yang jauh, yang dekat dan yang sangat dekat. Qul ya ayyuhal kafir. Kafir. Kafir ini artinya apa? Tertutup. Satar atau sitar atau al-ghita. Tertutup. Tertutup dari apa? Yang dimaksudkan di sini tertutup dari keimanan. Kenapa tertutup dari keimanan? Karena mereka sesungguhnya tahu bahwa Rasulullah adalah nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam ini adalah seorang nabi, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Coba, kita paling tahu anak-anak kita itu. Jadi istilahnya tidak ada alasan tidak percaya sesungguhnya. Kita tahu anak ini kan yang tetek bengek, kita tahu gitu. Ya kan? Kapan dilahirkan, di mana tanda lahirnya, waktu kecil, kena penyakit apa, kita bawa ke dokter mana. Ini kita kuasai betul ya. Sangat. Siap? Nah, aneh orang tua nggak tahu anaknya sendiri. Sebagaimana orang tua mengetahui detail anaknya itu, seperti itu pula orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mengetahui bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW adalah seorang nabi. Tetapi hati mereka tertutup.
tertutup dari keimanan ini. Maka disebut dengan istilah al-kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan. Nah, jadi saya katakan tadi, katakan. Ini untuk apa? Menjaga ya, hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun. Dan ha harus tambih ini memang cocok ha. Kena ba kan dikurang baik. Ba. Ya, tapi kalau ha itu langsung kita akan memberikan qul ya ayyuhal, langsung masuk dengan itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini betul-betul zajar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kafir ini jangan dianggap sebutan radikal. Nah, ini kafir. Sebagaimana mereka sebagian menyebut kita sebagai domba tersesat. Sama. Mereka pun saya pikir punya istilah untuk orang-orang di luar agama mereka. Jadi nggak usah, apalagi disebut non-muslim. Non-muslim itu luas. Bagi kita kafir. Bukan hinaan, itu sifat. Ya, sifat al-kafirun itu artinya dari agama Allah Subhanahu. Dan biasa saja mereka menyebut kita domba tersesat, kita nggak tersinggung. Ya itu istilah agama mereka, ya kan? Atau sebagian menyebut kita dengan istilah-istilah di agama, ini biasa saja, tidak ada masalah. Silakan. Ya, sebagai mana kami tidak tersinggung disebut domba tersesat oleh Anda, ya Anda jangan tersinggung juga. Toh begini, kemarin sempat polemik ya masalah kafir dengan non-muslim. Padahal di kehidupan nyata, di realita nggak ada juga orang yang manggil teman non-muslimnya sebagai kafir. Dia nara sih. Coba, siapa yang dengan sengaja manggil temannya kafir yang non-muslim? Belum kafir, apa kabar? Nggak ada. Bahkan istri di rumah sakit, kepala ruangannya itu Hindu. Dipanggilnya Mbok. Mbok ini sama dengan bahasa Lombok. Mbok ini kan kakak, panggilan halus, dipanggil Mbok. Enggak dipanggil kafir. Jadi kenapa sesungguhnya sesuatu yang sudah selesai jadi ribut gara-gara diributin begitu ya. Allah. Naral gawe kan? Iya. Jadi ya sudahlah. Jangan mau disibukkan dengan istilah seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma. Demikian juga kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku. Nanti di ayat berikutnya seperti ada pengulangan lagi. Wala antum abiduna ma'abud. Dan tidak pula kalian akan apa? Menyembah apa yang aku sembah. Kemudian berikutnya wala ana abidun ma'abud. Tidak pula aku menyembah apa yang kalian sembah. Apa bedanya antara yang dua ayat pertama dengan dua ayat berikutnya? Ayat 3 dan 4 dengan ayat 4 dan 5. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah mengatakan bahwa kalau pada ayat yang ketiga dan keempat ini lebih kepada objek sesembahan. Jadi kepada Tuhannya. Objek sesembahannya yang kita sembah. Allah Subhanahu wa taala, yang versus atau lawannya adalah berhala. Nah, yang kedua ini lebih kepada peribadatannya, tata cara ibadahnya. Jadi kami tidak akan pernah menyembah Tuhanmu sebagaimana kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan kami. Kami tidak akan melakukan segala sesuatu, proses ritual ibadahmu sebagaimana kalian tidak akan pernah melakukan proses ritual ibadah kami. Jadi, dan segala sesuatu ya, ritual ibadah ini segala sesuatu yang dalam artian ibadah mereka. Ya, sebagaimana mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dalam apa? Dalam hitungan atau dalam sebutan ibadah atau ritual yang kita lakukan. Ini yang pertama. Adapun tafsiran yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh kata Ibnu Katsir, sebagaimana yang disebutkan diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain sebagainya dari kalangan mufassirin, bahwa makna dari la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ayat yang ketiga, keempat menerangkan tentang perkara yang telah lalu. Maksudnya apa?
sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, beliau tidak pernah menyembah sesembahan mereka, sebagaimana mereka tidak pernah menyembah sesembahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada ayat pada ayat yang kelima dan ayat yang kelima dan keenam, kata Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, ini tentang fil mustaqbal, tentang yang akan datang. Jadi kita tidak pernah menyembah Tuhan mereka dan tidak akan pernah menyembah Tuhan mereka, tidak akan pernah beribadah sebagaimana ibadah mereka, dan tidak akan pernah beribadah seperti ibadah mereka, dan tidak akan pernah beribadah seperti ibadah mereka. Ini kaitannya dengan yang telah lalu dan yang akan datang. Artinya tidak akan mungkin terjadi sampai kapanpun kita akan menyembah Tuhan mereka, sebagaimana mereka pun tidak akan pernah menyembah Tuhan kita. Ya, agama mereka, agama kita, agama kita. Adapun pendapat yang ketiga ini sebagai penguat saja, takkid. Ya, takkid. Apa bahasa Indonesianya takkid ini? Penguat lah ya. Saya tidak akan pernah makan di rumahmu. Enggak akan pernah makan. Ini kan penegas ya. Penegasan. Jadi kami tidak akan pernah menyembah. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan kalian. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ini dikuatkan lagi. Sungguhlah aku tidak akan pernah menyembah, atau kalian tidak akan pernah menyembah Tuhanku, dan aku tidak akan pernah menyembah. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah. Dan ada keterangan yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan terutama disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan beliau mengatakan ini adalah pendapat yang baik. Ada kaitannya nafi tentang perbuatan dan nafi tentang ini jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah. Saya pikir tidak terlalu penting ya dibahas. Saya pikir ya tiga itu sudah cukup mewakili. Ya. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Ya, ini sebagai haddun fasil, ini sebagai pembatas, dan ini sebagai sebenarnya toleransi di dalam beragama itu sudah final di dalam agama kita ini. Tidak bisa ditawar lagi. Dan jangan ajarkan kita tentang toleransi, karena toleransi ini menjadi ajaran kita sejak awal, bahwa urusan ibadah kalian beribadah saja, kami tidak akan ganggu. Dan demikian juga kalian, maka jangan sekali-kali ganggu ibadah kami. Nanti ini kaitannya tentang apa? Tentang misalnya tahniah, ucapan selamat pada hari raya mereka. Masya Allah, ini agama kita ya. Kalau urusan akidah itu nggak ada istilah tawar-menawar. Kalau urusan muamalah masih ada, boleh. Nggak ada batasan kita berbuat baik pada sesama. Ini kasus dulu Asma binti Abi Bakar, sebab turunnya surat di surat Al-Mumtahanah, seingat saya. Apa bunyinya? Untuk situ, subhanallah. Al-Mumtahanah apa nih? Subhanallah. Tentang bermuamalah dengan orang-orang non-muslim. Intinya berbuat baik. Kalau perbuatan baik itu jangankan sama non-muslim, sama anjing saja sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Hewan loh, sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Jadi berbuat baik yang urusan yang muamalah kebaikan, bantu mereka dan lain sebagainya, itu tidak ada batasan di dalam agama kita ya, selama tidak berkaitan dengan akidah. Contoh, ini Ustaz, teman saya mau Natal, saya tidak ucapkan selamat Natal, tapi saya berikan pohon cemara, sama aja yang begini ya enggak ya. Ini pokoknya yang memfasilitasi mereka untuk beribadah itu bagian dari bagian dari bentuk mendukung mereka dalam peribadatan mereka. Dan ini tidak boleh. Tetapi kalau urusan muamalah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, ini kan disebutkan Tuhan. Ya, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak berperang, tidak menyerang kalian atau yang berniat mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian. Ya. Tetapi kalau yang begitu, watuk situ ilaihim, antabaru watuk situ ilaihim. Ini kan diturunkan dari kisahnya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Ibunya masih kafirah saat itu, belum masuk Islam. Kemudian datang ke rumah Asma binti Abi Bakar. Istrinya, mantan istrinya Abu Bakar. Ya.
datang ke rumah, ingat loh, beda ibunya Asma dengan ibunya Aisyah radhiyallahu taala, beda, nggak sama. Jadi datang Asma, ibunya kepada Asma, ya, meminta apa saat itu, cuma khawatir Asma, kalau saya bantu, kalau saya kasih nanti gimana, apakah kebablasan nggak toleransinya gitu. Akhirnya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah menurunkan firman-Nya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Jadi tidak ada larangan kita berbuat baik, ya. Kalau sakit kita kunjungi, tidak apa-apa, bagus, ya. Bahkan ini salah satu cara dakwah yang paling mulia, berakhlakun karimah, ya. Bahkan kepada manusia. Tapi kalau urusan akidah, termasuk mengucapkan selamat, dan itu hebatnya ya agama kita, jelas kalau urusan akidah. Tapi mereka mengucapkan saja itu karena boleh di agama mereka. Mereka mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada kita karena itu boleh di agama mereka. Sedangkan agama kita tidak memperbolehkan itu. Kalau kami dipaksa untuk mengucapkan, inilah apa tadi, intoleransi yang sesungguhnya. Kami kan melaksanakan ajaran agama kami yang melarang untuk mengucapkan selamat hari raya. Kalau kami dipaksa terus untuk mengucapkan selamat hari raya, berarti Anda memaksa kami untuk melanggar aturan agama kami. Inilah toleransi sesungguhnya. Nah, kalau mereka boleh ya silakan. Maka patut diwaspadai, termasuk para pemeran, para artis, para aktris yang berperan menjadi non-muslim, kemudian melakukan peribadatan mereka atas nama totalitas dalam marketing, itu patut diwaspadai. Seperti yang saya katakan tadi, jangan karena urusan dunia tadi itu berapa sih sampai mengorbankan akidah dan agama kita. Selain itu, maka ikhwani wa akhwati fillah, ini menunjukkan nikmat Islam juga nih yang patut kita syukuri. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Ketika Rasul mengucapkan hadis ini, Anas bin Malik mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar sesudah Islam, ya. Sesudah Islam seperti hadis ini. Artinya nikmat yang paling besar itu adalah agama Islam, dan sesudah Islam adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang kemarin saya sempat singgung di pertemuan kemarin tidak salah. Nah, ala kulli hal, nikmat Islam ini ikhwani wa akhwati fillah, nikmat agama Islam ini patut kita syukuri. Bukan patut lagi, wajib kita syukuri. Betapa luar biasa syariat yang Allah turunkan kepada kita semua. Luar biasa. Menjaga hak, menjaga kebaikan kita kepada bukan hanya sesama. Bukan hanya kepada sesama. Tadi saya contohkan juga kepada binatang pun Allah mengatur kita untuk berbuat baik. Seorang wanita yang diazab di dalam kubur gara-gara seekor kucing. Ada wanita pelacur yang Allah ampuni dosanya gara-gara seekor anjing. Apalagi kemudian berbuat. Ini agama kita, masya Allah, semua hal itu diperhatikan, menunjukkan syumuliyatul Islam. Kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa nikmat Islam inilah yang dirindukan oleh banyak orang. Saya sempat singgung juga pada salahnya bahwa nikmat Islam ini sangat diinginkan oleh Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam untuk dirasakan oleh anaknya Kan'an. Dan sangat dirindukan oleh Nabiullah Ibrahim wa Khalil alaihi salatu wassalam untuk dirasakan oleh ayahnya Azar. Dan sangat dirindukan dan diinginkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk dirasakan dipeluk oleh Abu Thalib, pamannya sendiri, sampai akhir hayatnya kan. Ketika sakaratul maut Abu Thalib, Rasul masih mendampingi, berusaha berupaya agar Abu Thalib masuk Islam. Tapi ujung-ujungnya Abu Thalib tetap berada di dalam kekafirannya, di dalam kemusyrikannya. Ini bukti bahwa para nabi pun sangat menginginkan agama ini dipeluk, dirasakan oleh orang-orang terdekat mereka, tetapi Allah tidak berikan hidayah itu. Dan Allah memberikan hidayah itu pada kita, nikmat Islam. Maka kita patut mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian betapa besar perjuangan orang-orang terdahulu untuk mempertahankan agama ini. Sebagaimana yang saya sampaikan, ini kan ayat ini diturunkan sebagai jawaban keputusasaan orang-orang musyrik saat itu yang sudah tidak punya jalan lagi untuk mencegah dakwah baginda Rasulullah SAW. Sampai-sampai gila mereka, sampai menawarkan dari win-win solution itu, tapi
Rasul tidak menerima itu. Ini urusan akidah. Ini jangan lihat itunya ya, perjuangan yang luar biasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Bilal bin Rabah tadi yang tuannya sendiri datang dia sampai diturunkan ayat ini kan, Umayyah bin Khalaf itu menyiksa Bilal dengan siksaan yang begitu rupa di tengah gurun pasir, kemudian diletakkan batu di atas tubuh. Al-Khabbab Ibnu Al-Arad radhiyallahu taala yang diletakkan di sini panas di atas kepalanya. Keluarga Yasir yang pertama syahid fisabilillah, yang Yasir diikat tangan dan kakinya, kemudian 4 kuda menarik tangan dan kakinya dari penjuru yang berbeda sampai lepas kaki dan tangannya. Sumayyah ibunya Yasir yang ditusuk, mohon maaf, dari bubur sampai tembus ke mulutnya untuk mempertahankan Islam. Perjuangan yang luar biasa, perjuangan pengorbanan orang-orang tersebut, dan tidak mau ditukar dengan apapun. Makanya Umar bin Khattab begitu masuk Islam luar biasa bangga. Nahnu qaumun a'azzana Allah bi Islam. Mahma btaghaina bi ghairi adallana Allah. Kita ini adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan agama Islam. Yang Allah muliakan dengan agama Islam. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan selain dengan Islam, maka Allah akan menghinakan dia. Dan begini, Islam ini akan tetap mulia dengan atau tanpa kita. Islam ini akan tetap ada yang memperjuangkan dengan atau tanpa kita. Islam ini ya'lu wa la yu'la alaihi, akan tetap tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkannya dengan atau tanpa kita. Tetapi apakah kita tidak ingin menjadi orang-orang yang berada di barisan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Hari saat modal memang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan coba lihat perjuangan para sahabat mempertahankan agama Islam, termasuk upaya Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Barangkali mana saja kita. Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu taala yang menjadi utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat ke Kisra Raja Persia. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala dia menjadi panglima kaum muslimin yang menyerang Romawi. Cuman Allah takdirkan beliau tertangkap. Allah takdirkan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu taala tertangkap. Kemudian Raja Romawi saat itu Kaisar ini gelarnya kan. Raja Romawi saat itu mencoba untuk menggoda, bukan menggoda, ini menawarkan sungguh-sungguh agar Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi meninggalkan agama. Jadi dengan cara apa? Di penjara dengan melalui berbagai ujian. Beliau pernah diuji dengan, mohon maaf, wanita yang masuk ke penjaranya kemudian melepaskan seluruh pakaiannya. Selesai? Melepaskan seluruh pakaiannya, mohon maaf, satu persatu, sambil entah menggoda seperti apa di depan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Tapi coba lihat, Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi radhiyallahu taala tidak tergoda sedikit pun, tidak terpengaruh sedikit pun. Iya, beliau hanya sekedar melirik saja, tidak. Radhiyallahu taala sampai keluar ungkapan wanita ini, la adri, kata dia, a'udkhiltu ala basharin amil hajar. A'udkhiltu ala basharin am hajar. Aku tidak tahu aku ini dimasukkan kepada manusia atau batu, gitu. Karena nggak bergerak sama sekali. Diuji dengan cara seperti itu. Diuji dengan rasa lapar yang luar biasa. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Begini katanya ditawarkan. Tanassor, ayo jadi Nasrani. Walaka nisfu mulki. Ente masuk Nasrani, saya bagi kekuasaan saya, setengah ente, setengah saya. Harta selesai setengah kekuasaan Romawi. Yang jadi saat itu jadi imperium besar. Tanassor walaka nisfu. Ente jadi Nasrani, udah murtad, saya kasih setengah kekuasaan saya. Nggak mau, di penjara. Besoknya dipanggil. Tanassor wa usyribuka fi mulki. Ente Nasrani, ente murtad, kita udah ente jadi raja, sama-sama kita berkuasa menguasai seluruh kekuasaan. Nggak mau. Di penjara. Nah itu tadi didadakan perempuan. Nggak mau. Ditahan makanan dan minumnya. Apa? Haus. Dipanggil, Tanassor, ayo masuk Nasrani biar ente bisa makan dan tidak mau. Dimasukkan lagi dalam penjara. Di penjara. Disuguhkan waktu itu khomat dengan babi. Ya, karena dilaporkan sama sipirnya,
wahai raja, jika dia tidak makan dan minum maka dia akan mati. Maka disuguhkan saat itu oleh raja daging babi dan khamr. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi tidak menyentuhnya sedikit pun radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, dipanggil, ya, ayo masuklah semua nih, murtad, biar ente bisa makan. Enggak, lah ini apa gak makannya itu? Apa kata Abdullah radhiyallahu ta'ala? Sesungguhnya agamaku memperbolehkan diriku. Kondisi darurat. Wanita jadi sikap. Sesungguhnya agamaku memperbolehkan diriku untuk menghilangkan, menyelamatkan nyawaku, tetapi aku tidak ingin menghinakan agamaku di depan. Akhirnya dimasukkan penjara, dilaporkan lagi. Ini mati ini kalau enggak dikasih makan minum, tetapi dikeluarkan dari penjara, kemudian disiapkan di depannya itu wali besar yang di dalamnya minyak yang mendidih. Dan beliau waktu itu tertawan dengan sekian kaum muslimin, bukan hanya beliau pimpinan. Kemudian diambil seorang tawanan yang lain, lalu dilemparkan, bayangkan, minyak sedang mendidih, lalu tubuh ini dilemparkan di hadapannya sampai kemudian seluruh dagingnya ini terlepas, tersisa tulang belulangnya sih. Ini mohon maaf, jangan pemandangannya ya, aromanya saja gimana? Nggak tahan gitu, aromanya nggak tahan. Apalagi pemandangan yang langsung disaksikan di depan. Maka Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu ta'ala pun menangis. Cemoh beraja. Orang di enam. Mana ya? Buat mana ini? Apa bahasa kita? Lalu main layar nu. Cundang. Cundang. Ditanya lah Abdullah bin Hudzafah. Nah, udah kalau begitu dah. Saya tahu yang dia menjawab. Udah, murtad aja. Enggak, kok ini Abdullah. Enggak. Lalu mengapa aku menangis oleh Abdullah? Beliau mengatakan, demi Allah, aku membayangkan jika aku memiliki 100 nyawa, lalu aku saksikan diriku satu persatu dimasukkan ke dalam wali itu. Kenapa? Merasakan pengorbanannya untuk agama. Sampai kemudian raja itu pun takjub dengan kekuatan iman Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu ta'ala, dan raja ini mengatakan, aku menyerah dan aku kagum dengan keimanan. Aku akan membebaskanmu dengan satu syarat. Apa? Cium kepalaku. Itu permintaan raja Romawi. Akhirnya Abdullah bin Hudzafah mengatakan, akan aku cium dengan satu syarat. Coba, ini dia tawanan nih, tapi masih memberikan. Akan aku cium dengan satu syarat. Bebaskan juga tawanan-tawanannya. Dan raja pun mengiyakan. Akhirnya dibebaskan dia dan tawanan-tawanan, barulah kemudian dia mencium kepala Kaisar raja Romawi ini radhiyallahu ta'ala. Maka beliau pun pulang ke Madinah. Dan hal ini diceritakan kepada Amirul Mukminin saat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Setelah mendengar cerita ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, kami jauh lebih berhak. Jadi setelah dia mencium keningnya siapa namanya? Raja pun mencium keningnya Abdullah bin Hudzafah. Jadi selain cari siduk kepalanya raja mencium keningnya Abdullah bin Hudzafah. Nah, Umar mendengar cerita ini mengatakan, sesungguhnya kami jauh lebih berhak untuk mencium kepala yang mulia ini. Akhirnya Umar lebih dulu. Setelah Umar mencium kepala ini, beliau pun meminta para sahabat dan orang-orang muslim, ayo cepat cium kepalanya sampai dikejar-kejar oleh Abdullah bin Hudzafah untuk dicium kepalanya oleh para sahabat. Apa yang saya sampaikan begitu perjuangan mereka untuk mempertahankan agama. Ya. Belum lagi sahabat yang mulia. Subhanallah. Ka'ab bin siapa namanya? Subhanallah. Yang tidak ikut perang Tabuk saat itu. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dengan beberapa orang sahabat yang kemudian diisolir nih, dihajar selama 40 hari. Bayangkan antum hidup di desa antum, tidak ada sama sekali yang boleh berinteraksi dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak boleh ada yang berinteraksi, bahkan berjual beli nggak ada yang boleh. Nggak diajak ngomong, ada yang nanya, buang muka. Bahkan istri dan keluarganya tidak boleh berinteraksi sama Ka'ab bin Malik. Dan itu berlangsung 40 hari karena meninggalkan perang Tabuk. Cuma Masya Allah, luar biasanya sahabat ini nggak cari-cari alasan, ditanya karena nggak mau pergi aja. Dia akan, karena dia tahu juga nggak mungkin bohong kepada Rasul itu.
luar biasanya. Datang utusan Romawi, datang utusan Persia, mengajak dia untuk apa? Meninggalkan agamanya. Udahlah, kau ente dihinakan seperti ini, mengikut kami aja. Kami akan muliakan kau di sana. Menolak. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kondisi sempit seperti itu, satu desa, satu kota Madinah itu mendiamkan, bahkan keluarganya, gak ada yang mau lawan bicara. Tetapi beliau lebih memilih bersabar, menerima ketetapan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu perjuangan orang dahulu, yang memperjuangkan Islam mereka, memperjuangkan iman mereka. Nah, kita tinggal menikmati ini sekarang. Tinggal menikmati dengan cara menjalankan semua ajaran-ajaran yang telah digunakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barangkali yang kaitannya dengan tafsir surah Al-Kafirun, semoga bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tafsir surat Al-Kautsar. Tadinya saya mau bahas kalian, cuma kayaknya panjang juga kalau dua-duanya langsung. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.